Oke, sedulur, langsung saja mari kita coba melatih meditasi konsentrasi. Kita cari ruangan yang kondusif, yang sunyi. Kalau bisa di alam luar ataupun dalam kamar tidak apa-apa. Yang penting pastikan tidak berisik. Lalu kita mulai mencari apa yang menjadi target kita. Target pandangan kita atau titik fokus kita. Sudah? Kalau sudah, kita duduk bersila. Badan tegak, pandangan ditujukan ke fokus yang kita tuju tadi. Baik, kalau sudah, kita ucapkan dalam hati apa yang kita inginkan dari meditasi yang akan kita lakukan. Jangan lupa, doanya tetap kepada Tuhan. Setelah dilakukan, kita duduk dengan rileks, pandangan ditujukan ke titik fokus tadi. Lalu kita coba membuang nafas yang ada dalam diri kita sampai habis. Jika sudah, lalu kita hirup pelan-pelan dari hidung. Kemudian ditahan di perut semaksimal mungkin. Lalu lepaskan lewat mulut sehalus mungkin dengan mendesis. Kita ulangi lagi sampai 3 kali. Setelah itu kita lanjutkan grounding. Sampai 5-10 kali. Sudah itu kita masuk ke pernafasan alami, halus ya, sehalus mungkin. Dengan jangan lupa titik pandangan fokus tadi tetap pada fokus. Tetap pada itu. Pikiran kemana-mana abaikan. Ada gangguan di sekitar abaikan. Tetap pada titik fokus tadi. Nah, ketika pandangan panjenengan sudah merasa buram terhadap fokus tadi, itu artinya ada gangguan konsentrasi. Kedipkan mata. Pandang lagi. Titik fokus itu tetap harus jernih. Nah, dari situ kita amati gerakannya. Kita amati apa yang terjadi pada fokus tadi. Semua kita amati. Nah, sampai kita benar-benar merasa bahwa saya ingin stop. Jika ingin stop, langsung saja berhenti. Nah, di sini tujuannya adalah kita mengamati. Sehingga kita bisa mengolah. Seandainya kita menetapkan titik fokus adalah pohon, bagaimana pohon itu bisa bergerak? Bagaimana pohon itu bisa bergoyang? Seandainya itu titik api lilin, bagaimana lilin itu menyala? Banyak yang bisa kita amati. Nah, di sini biasanya pertama kali 5-10 menit.
kemudian akan semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Panjenengan nanti bisa merasakan efeknya sendiri. Dalam pekerjaan menjadi semakin fokus, tetap semangat. Kalau orang Jawa bilang tidak gerusa-gerusu. Nah, itu untuk meditasi konsentrasi. Kita menginjak ke berikutnya adalah meditasi kesadaran atau mindfulness. Sama prosesnya, cuma kalau mindfulness cenderung kita berada di kamar yang sunyi, tidak ada gangguan. Lalu kita bisa duduk bersila, badan tegak, mata terpejam, pandangan ke depan. Atau tidur tanpa bantal, posisi tangan di samping, telapak tangan menghadap ke atas, terpejam. Tanpa doa, tanpa mantra, panjenengan ambil pernafasan segitiga, sama dengan pernafasan konsentrasi tadi. 3-5 kali. Setelah itu grounding. Setelah grounding, masuk ke pernafasan alami. Nah, setelah itu panjenengan amati saja apa yang terjadi di pikiran panjenengan. Diamati saja. Karena sangat mustahil untuk mendiamkan pikiran. Karena pikiran itu alat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjalankan kehidupan ini. Coba dibayangkan kalau itu disuruh berhenti, maka kehidupan Anda juga berhenti. Begitu? Jadi abaikan pikiran-pikiran yang macam-macam itu. Amati saja. Jangan ditentang. Jangan ditolak. Biarkan, lama-lama akan mengendap sendiri. Dengan panjenengan terbiasa melatih ini akan mengendap. Lalu pada proses berikutnya, biasanya panjenengan mulai bergesekan dengan alam supranatural atau alam non-fisik. Terkadang panjenengan merasa berdiri di lorong yang gelap sekali, tapi ada titik cahaya di sana. Terus panjenengan berjalan ke arah titik itu. Panjenengan tidak menemukan apa-apa, tidak apa-apa. Itu bagus. Kalau panjenengan pahami, itulah astral projection. Sukma yang ada dalam diri Anda keluar dari tubuh Anda. Jangan takut jika di depan ada bayangan gaib, pocong, kuntilanak ada di sekitar panjenengan, mengganggu panjenengan. Tidak, panjenengan aman. Saya yakinkan panjenengan aman. Saya pastikan panjenengan aman. Karena manusia adalah makhluk paling sempurna, derajatnya paling tinggi. Jadi mereka tidak akan melukai panjenengan. Lakukan terus. Buang ketakutan panjenengan. Sampai pada titik panjenengan merasa sudah cukup. Maka buka mata panjenengan pelan. Itu cara melatih untuk meditasi mindfulness. Jadi kedua meditasi tadi dituntut untuk relax, mengamati. Nah, ada efek yang ditimbulkan dari kedua meditasi ini. Biasanya ada rasa hangat dalam tubuh atau bahkan ada rasa dingin. Itulah energi panjenengan.
energi hidup panjenengan. Terus yang kedua, kadang ada merasa digigit nyamuk, Anda merasa kesemutan. Itulah efek ketakutan panjenengan yang harus panjenengan abaikan. Jadi tujuannya kita mencapai ketenangan penuh. Semakin panjenengan latih, nanti lama-lama yang berbicara bukan pikiran lagi, tapi hati nurani panjenengan. Hati nurani panjenengan itu adalah roh ilahi, pancaran dari Tuhan, atau biasa disebut Nur Muhammad, atau kalau teman-teman Kristiani bilang Roh Kudus. Mereka yang akan menuntun panjenengan mendapatkan jalan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah panjenengan yang ada. Baik, semoga bisa dipahami untuk cara meditasi yang saya sampaikan. Jika belum paham, seperti biasa, bisa berinteraksi di dalam komen, terus dukung channel ini. Tetap saya pastikan banyak kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Dan selalu dukung channel saya. Kita bisa interaksi lewat link deskripsi, ada nomor WA saya. Monggo, saya terbuka 24 jam untuk berinteraksi. Tidak lupa saya sampaikan, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan salam damai, Namo Buddhaya, Namaste, Rahayu.